Oke, baik. Selamat datang di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Hari ini kita belajar algo yang ke-8 mengenai fungsi standar. Jadi fungsi standar itu adalah fungsi-fungsi yang sudah tersedia dalam program basic. Misalnya, ya ini untuk keperluan operasi string, tanggal dan waktu, rumus matematika, dan fungsi-fungsi lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, fungsi standar itu tidak perlu membuat programnya lagi. Kita tinggal menggunakan fungsi tersebut sebagaimana yang kita inginkan. Ada 3 kelompok jenis fungsi standar. Yang pertama fungsi string, kemudian fungsi tanggal dan waktu, dan terakhir fungsi matematika. Baik, kita lihat salah satu. Yang pertama kita lihat dari fungsi string. Ya, jadi kalau fungsi string itu fungsi dipakai khusus untuk mengolah dan memanipulasi string. Ya. String itu adalah kumpulan dari karakter yang diambil oleh petik ganda. Jadi yang pertama itu adalah length string. Jadi ini untuk menghitung panjang sebuah string. Contoh, ya ada variabel A, ya isinya selamat datang di Amik D3 Medicom. Nah, kalau kita buat print, ya tanda tanya ini print ya, print length string artinya kita menghitung panjang string ini. Maka jawabannya adalah 33 karakter. Kemudian yang kedua, left string, string, n, ini ya. Ini mengambil atau memotong sebelah kiri string sebanyak n karakter. Ya, contoh ini masih teks yang sama. Nah, ketika kita buat left string, 7, maka kita memotong ya 7 karakter dari sebelah kiri. Ya, atau mengambil 7 karakter saja ya, 1 2 3 4 5 6 7. Itu makanya yang dicetak adalah kata selamat saja gitu ya, selamat gitu. Nah, kebalikan dari left itu right ya, right string, n. Ini untuk memotong di sebelah kanan string ya sebanyak n karakter. Nah, contohnya di sini ya. Oke, misalnya right string, 15, maka kita menghitung dari sebelah kanan sebanyak 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, dan seterusnya sampai 15. Maka yang dicetak adalah Amik D3 Medicom. Ingat ya, dalam menghitung karakter spasi juga dihitung ya, termasuk dalam hitungan. Kemudian left, right sudah, kemudian mid. Ya, ini untuk mengambil atau memotong di tengah string melalui karakter ke m ya, posisinya maksudnya ya, dan sebanyak n, berapa banyak mau diambil. Contohnya di sini mid string, 5, 10. Jadi 5 ini posisinya, 10 jumlah yang mau diambil ya. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5. Maka mulai dari huruf M ya, M, lalu dihitunglah sebanyak 10, maka muncullah mat datang gitu dia. Oke. Nah, itu untuk mengambil atau memotong dari kiri, kanan, dan tengah. Nah, bagaimana dengan R trim? Ini untuk menghilangkan spasi. Kalau R trim itu dari R itu right, dari kanan ya, L trim itu dari kiri ya, left. Contoh ini hello basic. Nah, ya ini artinya spasi, yang garis-garis spasi. Ya, makanya kalau dipotong dia dihilangkan spasi sebelah kanan, maka jumlah ya kalau dihitung jumlah karakternya maka hanya 12 karena dipotong 3 karakter ya, 3 spasi ya. Harusnya 15 ya. Kemudian L trim itu spasi di sebelah kirinya, makanya dihilangkan 1 spasi dari sini sebelah kiri, maka jumlah karakter menjadi 14 yang tadinya 15 ya. Oke. Nah, lalu ada lagi U case and L case. U-nya di sini upper ya, L di sini lower. Jadi ini U case mengubah huruf non kapital menjadi kapital. Ya kan? Contoh di sini selamat datang, ini tulisannya huruf kecil. Nah, sudah di U case maka huruf kapital semuanya. Nah, kebalikannya L case lower, berarti dia mengubah huruf kapital menjadi non kapital, kebalikan U case. Ya, sini huruf kapital semuanya, dan ketika dicetak dikasih fungsi L case, maka dia menjadi huruf kecil semua. Begitu. Nah, kemudian string, dolar, jumlah koma cat ini untuk mengcopy atau menduplikasi karakter sebanyak jumlah yang diinginkan. Contoh, ya kita kasih string 10 dan ini simbol atau karakter yang mau di copy sebanyak 10 kali. Ini dia, ada 10 ya. Jadi berapa jumlah mau di copy? Silakan diketikkan di jumlahnya ini.
ya. Kemudian ada STR dan CAR, ya. STR ini mengubah data numerik menjadi tipe string, ya. Contoh, kalau A itu 14, B itu 15. Nah, harusnya 14 tambah 25, sorry, 14. Ini 25 maksud saya tadi. 14 tambah 25 itu harusnya 39, ya. Tapi karena kita pakai STR, ya, baik A maupun STR B, maka hasilnya bukanlah 39, bukan dijumlahkan, tapi ya digabungkan, ya, jadinya 1425. Nah, gitu dia, ya. Nah, bagaimana yang CAR? Ini untuk menampilkan ASCII, ya, American Standard Code for Information Intelligence. Ini pengkodean data di komputer, ya. Jadi setiap karakter di komputer itu dikasih kode ada dari 0 sampai dengan 256. Ya, contoh kalau kita cetak CAR 205 maka simbolnya ini A sama dengan, ya. Kalau 003 simbolnya ini. Yang kalau huruf-huruf misalnya A misalnya itu biasanya itu 96, B 97 dan seterusnya, ya. Nah, kebalikan CR itu ada ASC, menampilkan nomor ASCII-nya dari karakter. Ini bisa kamu coba, ya, masukkan huruf Q. Maka nomor ASCII-nya 81, ya. Dimasukkan huruf apa misalnya huruf A, maka akan keluar angka di sini. Oke, itu pengkodean, ya. Kemudian space, ini untuk menyisihkan spasi di antara string. Nah, ini ya contoh, ini kan Ami sama Medicom ada spasinya, space-nya 10, maka gitu dia, ya. Selamat sama datang spasinya 5, begitu. Oke, baik, itu untuk fungsi string. Sekarang fungsi tanggal dan waktu. Ada dua fungsi kita pakai sini, date string dan time string. Ya, date pastinya untuk menentukan tanggal aktif dari sistem komputer. Nah, contohnya nih, oh ini, ya. Ya, ini bulan dulu, ya, formatnya bulan dulu, baru tanggal dan tahun. Nah, gitu, ya, nanti bisa dicoba. Time menentukan waktu aktif, ya, jam berapa sekarang ini, begitu. Nah, contohnya, oh, mana dia? Sebentar, ya. Oke, ini dia. Jamnya, menit, dan detiknya, ya. Oke lah, itu untuk tanggal dan waktu. Yang terakhir, fungsi matematika. Fungsi matematika itu misalnya ADS untuk menghasilkan nilai mutlak. Nah, contohnya ini kan ada katakanlah negatif itu, ya, negatif 23, maka kalau di ABS kan menjadi positif 23. Nah, ini negatif 12,25 menjadi positif 12,25. Dan kalau file mengubah data string menjadi data numerik, ini kebalikan dari ini tadi, masih ingat, ya, STR string tadi. Nah, contohnya ini 2000-nya kan string, 430-nya string. Tapi kalau sudah di-file kan, maka dia menjadi 2435. Ya, walaupun di sini dia karakter, berupa karakter. Diubahlah menjadi numerik, maka menjadi penjumlahan. Nah, kalau sin, cos, tangen, saya rasa sudah tahu, ya. Sin mencari sinus, cos, cosinus, tangan. Kemudian, ya, INT membulatkan bilangan pecahan. Contohnya ini dia, ya, 12,345 menjadi 12, 32,103 menjadi 32 minus 32, begitu, ya. Jadi bilangan pecahan menjadi bilangan bulat, ya. SQR itu mencari akar. Contoh SQR 64 ya tentu 8, akar dari 64 kan ada 8, ya. Random, nah, ini untuk mencari nilai acak, ya, bisa dipraktekkan nanti. Kemudian modulus itu sisa bagi dari dua bilangan, ya. 16,3 itu hasilnya 1. Ya kan? Nah, 16 bagi 3 itu berapa? 5. 5 kali 3 15. 16 kurang 3 kan 1, ya, sisanya 1, ya. Oke. Baik. Saya rasa itu dulu mata kuliah kita hari ini, ya. Nanti saya akan kasihkan contoh-contoh programnya langsung dari QBasic. Oke, jadi di sini ada contoh yang saya gabungkan sekaligus, yaitu fungsi string, fungsi tanggal dan waktu, dan fungsi matematika. Jadi di sini contohnya fungsi stringnya, misalnya string itu adalah selamat datang, ya. Jadi di sini len adalah untuk menghitung panjang karakter, ya, left untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, mid dari posisi tertentu, right itu dari posisi kanan, ya. Jadi kalau kita jalankan, ya, itu dia hasilnya, ya. 14, ya. Kemudian ada selama dan juga lamat, gitu, ya, dan tang, gitu dia. Oke.
Kemudian kalau yang fungsi time dan date-nya ya, kalau dijalankan dia akan menampilkan waktu dan tanggal aktif di komputer ya. Dan yang terakhir INT ini untuk menampilkan bilangan bulat, SQR ini untuk mencari akar, mode itu untuk sisa bagi, sehingga kalau dijalankan hasilnya akan seperti itu. Oke.